Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Patricia dari Prodi Sistem Informasi. Senang sekali bisa membahas topik DBMS, yaitu Database Management System. Aplikasi yang hebat butuh pondasi data yang kuat. Database bukan cuma tempat menyimpan data, tapi bagaimana kita mengatur struktur dan keamanannya agar sistem bisa berjalan efisien. Mari kita mulai pembahasannya. Konsep dasar DBMS, pondasi manajemen basis data modern. Memahami sistem yang menjadi tulang punggung pengolahan data di era digital. Apa itu DBMS? Perangkat lunak pengelola data. DBMS, Database Management System, adalah software yang mengelola, menyimpan, dan memanipulasi data dalam basis data secara terstruktur. Penghubung sistem, berfungsi sebagai jembatan antara pengguna atau aplikasi dengan data yang tersimpan, memastikan pengelolaan data efisien dan aman. Komponen utama DBMS. 1. Tabel atau relasi. Struktur data terbentuk baris dan kolom untuk menyimpan informasi secara terorganisir. Kunci primer. 2. Kunci primer. Atribut unik yang mengidentifikasi setiap baris data dengan cepat. 3. Bahasa query atau SQL. Bahasa untuk melakukan operasi data seperti pencarian, penyisipan, dan penghapusan. 4. Integrity Constraint. Aturan untuk menjaga konsistensi dan validitas data dalam sistem. Fungsi penting DBMS. Pengelolaan transaksi. Menjamin data tetap konsisten walaupun terjadi kegagalan dengan mekanisme commit dan rollback. Pengendalian akses. Menjaga keamanan data dengan membatasi hak akses pengguna berdasarkan peran. Sistem dictionary. Menyimpan metadata yang menjelaskan struktur dan definisi data secara lengkap. Jenis-jenis DBMS yang populer. 1. Hierarchical DBMS. Struktur data terbentuk pohon, cocok untuk data hierarki, seperti struktur organisasi. 2. Network DBMS. Mendukung relasi banyak ke banyak antar data, fleksibel untuk struktur kompleks. Relation DBMS atau RDBMS. Data disimpan dalam tabel menggunakan SQL. Contoh, MySQL, Oracle, PostgreSQL. 4. Object Oriented DBMS. Data disimpan sebagai objek, cocok untuk aplikasi berbasis pemrograman berorientasi objek. 5. NoSQL DBMS. Untuk data tidak terstruktur dan big data, contoh MongoDB, Cassandra, Redis. Sejarah singkat DBMS. Tahun 1960-an, model jaringan atau network DBMS dan hierarki mulai digunakan dalam sistem komputer besar. Tahun 1970, model relation diperkenalkan oleh Ted Code dari IBM menjadi standar industri yang bertahap hingga kini. 1980-an sampai sekarang, perkembangan RDBMS, Object Oriented DBMS, dan NoSQL untuk kebutuhan data modern. Keunggulan DBMS dibanding sistem file tradisional. Mengurangi redundansi data dan inkonsistensi. Data disimpan secara terputus dengan struktur yang jelas.
memudahkan akses dan manipulasi data secara cepat dan aman, query yang efisien dan antarmuka yang user-friendly, mendukung multi-user dengan kontrol transaksi yang baik, konkurensi kontrol untuk akses bersamaan tanpa konflik, menyiapkan backup dan recovery data otomatis, perlindungan data dari kehilangan dan kegagalan sistem. Contoh aplikasi DBMS dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, ada sistem perbankan, transaksi dan pengelolaan saldo nasabah secara real-time dengan keamanan tinggi. Contohnya melalui OTP dan lain-lain. Sistem akademik, pendaftaran mahasiswa, pengelolaan nilai, dan data akademik lainnya seperti KRS dan KHS. Reservasi penerbangan, jadwal penerbangan tiket, misalnya agar tidak tertabrak dengan jadwal sebelumnya. Pemesanan tiket supaya lebih efisien terhadap waktu, misalnya memesannya minggu ini, lalu minggu depan keberangkatannya, dan pengelolaan seat secara dinamis. E-commerce, pengelolaan produk, pesanan pelanggan, dan sistem pembayaran online. Untuk sistem pembayaran online seperti penyimpanan terhadap hasil transaksi atau menggunakan QRIS dan m-banking. Tantangan dan tren terbaru DBMS, integrasi AI generatif, optimasi query, dan desain basis data menggunakan teknologi AI untuk efisiensi lebih tinggi. Basis data vektor, pencarian data berbasis kemiripan untuk aplikasi machine learning dan AI. Deployment fleksibel, cloud, on-premise, dan hybrid untuk fleksibilitas infrastruktur. Data streaming real-time, penghapusan proses ETL tradisional dengan pengelolaan data langsung. Kesimpulan, mengapa DBMS penting? Tulang punggung modern. DBMS adalah fondasi pengelolaan data yang efisien dan aman dan terstruktur. Optimasi data. Memahami DBMS membantu organisasi mengoptimalkan penggunaan data dan pengambilan keputusan. Adaptasi teknologi. Dengan perkembangan teknologi, DBMS terus beradaptasi untuk memahami kebutuhan data masa depan. Sebagai penutupan untuk pembahasan kita pada hari ini, mari kita fleksibelkan kembali satu hal. DBMS bukan sekedar perangkat lunak yang mengelola data. Ia adalah jembatan yang menghubungkan aplikasi kompleks dengan ribuan baris informal yang tersimpan di dalamnya. Kita telah melihat bagaimana komponen seperti tabel, kunci primer, dan bahasa query atau SQL bekerja sama untuk menciptakan keteraturan di tengah kumpulan data yang masif. Tanpa integrity, constraints, atau aturan konsistensi yang kita miliki, hanya akan menjadi kumpulan angka dan huruf yang tidak punya makna. DBMS memastikan bahwa setiap transaksi yang terjadi, baik itu di perbankan maupun e-commerce, tetap akurat melalui mekanisme commit dan rollback. Mengapa kita harus beranjak dari sistem tradisional? Mungkin ada yang bertanya, mengapa kita tidak pakai sistem file tradisional saja? Jawabannya jelas, efisiensi dan keamanan. DBMS memangkas redundansi atau duplikasi data yang tidak perlu. Ia memberikan kita kendali penuh melalui concurrency control.
sehingga banyak pengguna bisa mengakses data secara bersamaan tanpa takut terjadi konflik atau kehilangan informasi. Lebih dari itu, sistem ini adalah benteng pertahanan dengan pengaturan hak akses yang ketat dan sistem backup recovery otomatis. Kita bisa menjamin bahwa aset paling berharga di era digital ini, yaitu data, tetap aman dari kegagalan sistem maupun ancaman luar. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.